Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan kepada Ibu Bapak dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembinaan Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja Staf Administrasi pada PT Beton Elemen Persada. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Tamarok Sumoti Gumilar dengan NIM 5111811074. Sebelum saya akan menjelaskan, di sini ada pokok-pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian. Lalu di sini latar belakang penelitian. Era globalisasi yang ditandai dengan semakin maju dan berkembang kegiatan pembangunan baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya akan terus bersaing dalam hal kualitas, baik itu kualitas peningkatan sumber daya manusia maupun kualitas produknya, terutama antara perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa sejenisnya. Peningkatan sumber daya manusia merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama karyawan dan manajemen dengan tujuan mencari nilai tambah agar perusahaan tersebut dapat menghadapi tantangan yang kompetitif menurut Sibar Mata 2021. Selain itu, peranan tenaga kerja di perusahaan sangat penting karena tenaga kerja merupakan penggerak utama atas berjalan lancarnya perusahaan dan kinerja perusahaan. Karena merupakan aset atau kekayaan perusahaan yang harus dipelihara dan dijaga dengan jalan memenuhi kebutuhan dan keinginannya. PT Beton Elemen Persada adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufacturing. Produk yang dihasilkan adalah bata beton ringan yang berkualitas. Perusahaan ini memberikan kepuasan kepada konsumen pada hasil produk dengan jadwal yang sudah disepakati dan menghadirkan jaminan garansi pengantar tepat waktu sampai di hadapan konsumen. Menurut https label.co.id. Perusahaan yang berkualitas pasti memiliki karyawan dengan kualitas yang baik pula dan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kinerja dilaksanakan setiap hari dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Karyawan tentunya harus berusaha bekerja dengan kemampuan yang mereka miliki agar dapat mencapai hasil yang optimal untuk memiliki kualitas karyawan yang baik. Perusahaan harus dikelola dengan sebaik mungkin sehingga karyawan tersebut dapat merasa nyaman menjalankan tugas dan kewajibannya saat bekerja. Karyawan dalam ini memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan tentu akan mempengaruhi sikap terhadap pekerjaan yang dibebankan. Sikap pegawai terhadap pekerjaan tersebut dikenal dengan istilah kepuasan kerja menurut Bitar 2016. Disiplin dalam bekerja merupakan faktor yang harus dimiliki oleh pegawai demi tercapainya kepuasan dalam bekerja. Oleh karena itu, perlu diadakannya pembinaan disiplin kepada setiap pegawai menurut Manik 2017. Lalu di sini ada pembinaan disiplin. Adalah pembinaan terhadap suatu sikap dan tingkah laku seseorang karyawan dalam mentaati semua aturan yang berlaku di perusahaan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Titi Sameto 2015 halaman 199. Nah, menurut hasil prasurvei, hasil wawancara kepada kepala staf administrasi ditemukan beberapa perilaku dan tindakan yang menunjukkan dan mencerminkan kurangnya tingkat pembinaan disiplin. Seperti saat karyawan memasuki perusahaan dari gerbang menuju kantor harus memakai helm safety agar menjaga keamanan. Namun, karyawan tidak mematuhi aturan tersebut dan juga tidak ada sanksi yang tegas terhadap karyawan yang telah melanggar aturan. Padahal, aturan tersebut telah dibuat. Dan juga tidak ada sanksi yang tegas terhadap karyawan yang telah melanggar aturan, padahal aturan tersebut sudah dibuat. Nah, di sini juga karyawan juga selalu telat, bahkan tidak hadir tanpa keterangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukannya pembinaan disiplin secara terus-menerus agar masalah seperti itu dapat diatasi demi tercapai tujuan perusahaan. Faktor lain mempengaruhi kepuasan kerja adalah motivasi. Motivasi pegawai sangat efektif untuk meningkatkan dan memenuhi kepuasan kerja pegawai. Menurut Busro 2018 halaman 50. Motivasi merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri pemberian, dorongan atau oleh atasan demi mencapai tujuan perusahaan yang optimal. Nah, di sini prasurvei yang telah dilakukan masih terdapat karyawan yang tidak masuk kerja dengan alasan izin. Sementara perusahaan tidak mengetahui apakah izin yang dilakukan karyawan untuk kepentingan yang mendesak atau sebatas menghindari pekerjaan. Apabila karyawan sudah termotivasi, tentunya akan memberikan dampak yang baik terhadap suasana dalam bekerja dan karyawan akan lebih antusias dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga muncul semangat dalam diri. Lalu di sini ada kepuasan kerja, merupakan cerminan dari perasaan pegawai terhadap pekerjaannya. Menurut Hasibuan 2017 halaman 203, kepuasan kerja mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Artinya jika kepuasan diperoleh dari pekerjaan, maka kedisiplinan karyawan baik.
Sebaliknya, jika kepuasan kerja kurang tercapai dari pekerjaannya, maka kedisiplinan karyawan rendah. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan memberikan dampak pada karyawan itu sendiri, di mana pekerjaan tidak dapat mencapai target sehingga dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, pembinaan disiplin kerja diperlukan untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pembinaan Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja Staf Administrasi PT Beton Elemen Persada. Lalu di sini ada prasurvei data absensi staf administrasi PT Beton Elemen Persada tahun 2021. Bisa dilihat, terdapat masih banyak karyawan yang tidak hadir dengan alasan sakit sebanyak 54 kali, karyawan yang tidak hadir dengan alasan izin sebanyak 46 kali, karyawan yang tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 86 kali. Berdasarkan data tersebut menunjukkan PT Beton Elemen Persada dalam hal pelaksanaan pembinaan disiplin masih terdapat permasalahan yang muncul, seperti beralasan tidak hadir tanpa memberikan keterangan, sehingga karyawan masih belum mentaati aturan perusahaan. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka diidentifikasikan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembinaan disiplin karyawan pada staf administrasi PT Beton Elemen Persada? Kedua, bagaimana tanggapan responden terhadap motivasi kerja karyawan pada staf administrasi PT Beton Elemen Persada? Yang ketiga, bagaimana kepuasan kerja karyawan pada staf administrasi PT Beton Elemen Persada? Yang keempat, bagaimana pengaruh pembinaan disiplin dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada staf administrasi PT Beton Elemen Persada secara parsial dan simultan. Lalu di sini ada maksud dan tujuan penelitian. Maksud, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pembinaan disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada staf administrasi PT Beton Elemen Persada. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembinaan disiplin karyawan pada staf administrasi PT Beton Elemen Persada. Yang kedua, tanggapan responden motivasi kerja karyawan staf administrasi PT Beton Elemen Persada. Yang ketiga, kepuasan kerja karyawan pada staf administrasi PT Beton Elemen Persada. Yang keempat, mengetahui pengaruh pembinaan disiplin dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada staf administrasi PT Beton Elemen Persada baik secara simultan maupun parsial. Kegunaan penelitian ini ada dua. Pertama ada teoritis dan praktis. Teoritis, 1. Pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya tentang pembinaan disiplin dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti di masa yang akan mendatang, serta dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai pembinaan disiplin, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Lalu ada praktis. Hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu sumber informasi bagi perusahaan yang berhubungan dengan pembinaan disiplin dan motivasi kerja untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Lalu ada kerangka pemikiran. Menurut Handoko 2015 halaman 209, di sini ada pembinaan disiplin adalah usaha untuk memperbaiki efektivitas karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan dengan maksud untuk memperbaiki penguasaan keterampilan dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu terperinci dan rutin. Lalu di sini ada menurut Nursanti 2017 halaman 9, pola pembinaan disiplin dapat berupa 1. Menciptakan peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh para karyawan. Perusahaan harus menciptakan peraturan dan tata tertib sebagai dasar pedoman untuk para karyawan mematuhi dalam bekerja. Karyawan yang tidak mematuhi akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga karyawan harus meyakini bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembinaan disiplin. Lalu yang kedua, menciptakan dan memberikan sanksi-sanksi bagi pelanggaran disiplin. Pada setiap peraturan yang telah dibuat, pasti ada beberapa karyawan yang tidak mentaati peraturan tersebut. Oleh karena itu, perlu diterapkan sanksi bagi para pelanggar peraturan. Tujuan utamanya diberikan sanksi ini bagi para karyawan adalah untuk memperbaiki dan mendidik karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin agar tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari. Lalu yang ketiga, ada melakukan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan kedisiplinan secara terus-menerus. Dalam melakukan pembinaan disiplin, tentunya ada upaya yang harus ditingkatkan agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Dan menurut Sadam 2015 halaman 276, pelatihan disiplin melalui pelatihan fisik dan pelatihan disiplin melalui mental spiritual.
Lalu di sini ada motivasi. Sedangkan menurut Sutrisno 2017, motivasi kerja merupakan keadaan kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan, atau menggerakkan, yang mengarahkan dan menyalurkan perilaku, sikap, dan tindakan seseorang untuk mencapai tujuan. Lalu di sini ada menurut Siaigan 2018 halaman 290 yang termasuk ke dalam faktor intrinsik, yaitu 1. Keberhasilan atau prestasi. Dalam melakukan sebuah pekerjaan, karyawan yang termotivasi cenderung akan mudah mendapatkan keberhasilan dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang kedua ada pengakuan. Karyawan memiliki motivasi dalam diri akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang baik, dengan begitu akan mendapatkan pengakuan keberhasilan tersebut dari atasan dan rekan kerja. Lalu ada pekerjaan itu sendiri. Karyawan yang memiliki motivasi dalam dirinya akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan secara semangat. Lalu ada tanggung jawab. Karyawan memiliki motivasi dalam diri akan bertanggung jawab kepada pekerjaannya. Rasa tanggung jawab ini dibuktikan dengan ketepatan waktu karyawan datang ke tempat kerja. Lalu ada pengembangan potensi individu. Pengembangan potensi setiap individu menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan motivasi karyawan. Hal ini karena adanya kesempatan yang diberikan kepada karyawan untuk mendapatkan kenaikan jabatan. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Menurut Sinambela 2020 halaman 303, kepuasan kerja adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaan yang dihasilkan oleh usahanya sendiri atau internal, yang didukung oleh hal-hal yang dari luar dirinya atau eksternal atas keadaan kerja, hasil kerja, dan kerja itu sendiri. Lalu, kepuasan kerja menurut Davis dalam Mangkunegara 2017 halaman 117 yaitu sebagai berikut. Ada perputaran karyawan. Kepuasan kerja lebih tinggi dihubungkan dengan turnover karyawan yang rendah, sedangkan karyawan-karyawan yang kurang puas biasanya turnovernya lebih tinggi. Lalu di sana tingkat ketidakhadiran absen kerja. Karyawan yang kurang puas cenderung terlihat dari ketidakhadirannya atau absennya yang tinggi, maka cenderung tidak hadir kerja tanpa menyertakan alasan yang jelas. Selanjutnya, di sini ada paradigma penelitian pengaruh pembinaan disiplin dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja staf administrasi PT Beton Elemen Persada. Berdasarkan penjelasan dari kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar penelitian dan pengujian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai berikut. 1. Pembinaan disiplin berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja staf administrasi PT Beton Elemen Persada. H2. Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja staf administrasi PT Beton Elemen Persada. H3. Pembinaan disiplin dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja staf administrasi PT Beton Elemen Persada. Lalu di sini ada operasional variabel pembinaan disiplin. Untuk pengertian dari pembinaan disiplin ini tuh yang telah dikemukakan oleh para ahli yang disimpulkan. Yang berarti pembinaan disiplin adalah suatu usaha untuk memperbaiki perilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan perusahaannya. Di sini subvariabelnya, yang pertama menciptakan peraturan dan tata tertib yang seharusnya dilaksanakan oleh para karyawannya. Indikatornya kesesuaian peraturan dengan tujuan pembinaan disiplin, kesesuaian peraturan kedisiplinan dengan kebutuhan instansi. Lalu ada yang menciptakan dan memberikan sanksi bagi pelanggaran disiplin. Yang pertama ada ketetapan dalam pemberian peringatan, kecepatan dalam pemberian sanksi, konsistensi dalam pemberian sanksi, impersonalitas dalam pemberian sanksi. Lalu ada yang melakukan pembinaan disiplin melalui pelatihan mental spiritual. Keteraturan jadwal pada pelatihan disiplin mental spiritual, kelayakan fasilitas tempat yang tersedia untuk pelatihan disiplin mental spiritual, kompetensi narasumber dalam pelatihan disiplin mental spiritual. Lalu di sini ada operasional variabel motivasi kerja. Motivasi kerja adalah suatu tindakan yang mendorong secara terarah untuk tertuju melakukan sebuah pekerjaan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Lalu di sini ada subvariabelnya keberhasilan. Indikatornya dorongan dalam diri untuk memberikan hasil pekerjaan yang baik. Lalu ada 2 pengakuan. Dorongan dalam diri saya untuk melaksanakan pekerjaan baik agar mendapatkan pengakuan atas keberhasilan dari atasan dan rekan kerja. Lalu ada pekerjaan itu sendiri, dorongan dalam diri saya untuk melakukan pekerjaan secara penuh semangat, tanggung jawab, dorongan dalam diri saya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tepat waktu, dorongan dalam diri saya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Lalu ada pengembangan dan potensi individu, dorongan dalam diri saya untuk meningkatkan kemampuan demi mencapai promosi jabatan yang lebih tinggi, untuk skalanya memakai interval. Lalu ada operasional variabel, kepuasannya variabel Y.
Variabel kepuasan kerja adalah perasaan seorang dalam pekerjaan dihasilkan oleh usahanya sendiri dan yang didukung oleh hal-hal yang dari luar dirinya atas keadaan kerja, hasil kerja dan kerja itu sendiri. Lalu nilai variabelnya perputaran karyawan. Indikatornya kecenderungan saya untuk keluar dari perusahaan, skala ukurnya interval. Lalu ada tingkat ketidakhadiran kerja atau absensi, kecenderungan saya untuk tidak masuk kerja, tingkat pekerjaannya, kesesuaian antara tugas pekerjaan yang saya terima dengan kemampuan yang dimiliki. Ukuran organisasi perusahaan, kelancaran koordinasi antara bagian, kelancaran komunikasi antar atasan dengan bawahan, lalu ada kelancaran komunikasi antara sesama karyawan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan datanya, penelitian kepustakaan, penelitian lapangan. Lalu ada teknik penentuan data, populasi seluruh staf administrasi PT Beton Elemen Persada sebanyak 40. Lalu ada teknik pengujian alat ukur, maka uji validitas, uji reliabilitas, teknik pengukuran data, maka skala yang digunakan ialah semantik diferensial. Lalu di sini metode pengolahan data memakai editing, coding, tabulating, verifikasi. Lalu ada metode analisis data menggunakan metode deskriptif, metode asosiatif. Pengujian hipotesisnya uji parsial, uji simultan, uji asumsi klasiknya uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Lalu di sini ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitiannya untuk memperoleh data dan informasi yang diberikan dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian pada nama perusahaannya PT Beton Elemen Persada, lokasinya Jalan Raya Kilometer 5, nomor 18, Giri Asih, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan kode pos 40561, nomor telepon 022 6868 000. Lalu ada rencana jadwal penelitian. Di sini ada studi kepustakaan dari Oktober Desember 2021 sampai April Juli 2022. Penyusunan UP dari Oktober Desember sampai jadwal Maret yang insya Allah untuk seminar UP akan di pertengahan Maret. Lalu untuk sidang TA insya Allah akan beres sampai Agustus 2022. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika saya masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan dan pemaparan saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.